Puji nama Tuhan, jikalau pada hari ini kita bisa bertemu sekalipun jarak jauh, kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, Tinggikan Dirimu. Bapa, kami ucap syukur buat setiap anugerah-Mu yang Kau terus alirkan kepada setiap kami. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami, kiranya Kau Tuhan yang memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Biar kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji nama Tuhan
Sukacita penuaian. Silakan berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian mengejar hadirmu. Dekat padamu itu rinduku,
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kami untuk kami jalani dan kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan menuntun kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 demikian bunyinya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada zaman yang modern serba canggih seperti sekarang ini, orang menggunakan prinsip di dalam bekerja, segala sesuatu mesti berjalan dengan efektif dan efisien. Sederhananya, semua harus berjalan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan di dunia ada banyak hal yang bisa terjadi di luar perhitungan kita atau prediksi kita, harapan-harapan kita. Sekalipun semuanya sudah direncanakan dengan baik, dipikirkan dengan baik, bisa saja terjadi hal yang di luar dugaan. Dan dalam kenyataan kehidupan, sesungguhnya memang demikian proses kehidupan yang harus dijalani oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu, bapak, dan anak-anak, kita melihat bagaimana bangsa Israel, umat Allah itu, ketika dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuju negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, kita melihat bahwa Tuhan memproses kehidupan mereka ini bukan dengan cara yang instan, bukan dengan cara yang cepat, bukan dengan seperti yang barangkali dipikirkan oleh orang zaman sekarang, efektif dan efisien, atau dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita melihat ada hal yang sungguh berbeda ketika di sini dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Dalam penalaran kita orang zaman ini, kalau jalan itu paling dekat, tentu waktunya lebih singkat untuk sampai kepada tujuan. Namun demikian, Tuhan ternyata tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat. Sebaliknya dikatakan, tetapi Tuhan atau Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Jalan yang langsung ke negeri orang Filistin itu adalah jalan yang umum pada waktu itu. Artinya jalannya memang jalan yang sudah biasa dilewati. Tentu lebih mudah.
Segala sesuatu yang dibutuhkan pasti tersedia di sana. Demikian juga jaraknya tentu paling dekat. Tapi ternyata Tuhan menuntun mereka berputar. Dan bukan hanya berputar, tetapi dikatakan melalui jalan di padang gurun. Padahal kita tahu padang gurun bukanlah jalan yang mudah. Di padang gurun itu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Nah, tetapi mengapa Tuhan justru menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun? Bukan melalui jalan yang sudah umum dan paling dekat. Nah, kita melihat bahwa Tuhan sesungguhnya mengenal umatnya dengan baik. Apa yang mungkin terjadi kepada umatnya itu ketika mereka kemudian harus segera menghadapi peperangan? Maka dikatakan tadi, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu, Tuhan mengenal umatnya itu, karakter mereka. Dan Tuhan memproses mereka dengan satu proses yang tidak mudah, justru dalam rangka menggembleng mental mereka, untuk mengubah mental mereka dari mental bangsa budak menjadi mental pejuang yang tangguh di dalam kehidupan ini. Nah, kita melihat apakah Tuhan berarti kejam? Tuhan begitu tega kepada mereka, membawa mereka melalui jalan berputar padahal ada jalan yang lebih dekat. Mengajak mereka untuk melalui padang gurun yang penuh dengan kesulitan padahal ada jalan yang lebih mudah. Tidak demikian. Yang pasti Tuhan punya maksud yang baik dan terbaik bagi mereka. Dan yang menunjukkan bahwa Tuhan bukannya tega atau kejam terhadap mereka adalah janji penyertaan Tuhan sendiri. Di dalam ayat 21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi sekalipun Tuhan mengajak mereka untuk berputar melalui padang gurun yang sulit itu, tetapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tiang awan menuntun mereka pada waktu siang, menaungi mereka dari sengatan panasnya matahari. Tiang api menuntun mereka, menunjukkan jalan, menerangi jalan mereka pada waktu malam, sekaligus memberikan kehangatan sehingga mereka tidak kedinginan di malam hari. Dan penyertaan Tuhan ini dikatakan bukan sementara saja, bukan hanya beberapa saat saja, tetapi dikatakan demikian, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Artinya penyertaan dan pimpinan Tuhan itu terus-menerus terjadi ketika mereka menjalani proses kehidupan yang berputar dan tidak mudah itu. Tujuannya menggembleng mereka menjadi bangsa pejuang yang tangguh. Karena perjuangan mereka di depan memang sesungguhnya tidak mudah. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bercermin dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita belajar ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan kita, mana kita seringkali harus berproses melalui kenyataan hidup yang kita pikir seperti berputar-putar. Bukan saja membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga proses yang berat, ibarat berjalan di padang gurun. Marilah kita menghayatinya sebagai proses yang Tuhan tentukan bagi kita untuk menempa kita menjadi orang yang memiliki mentalitas pejuang kehidupan yang tangguh. Meninggalkan mentalitas budak kita. Dan kita mendapatkan hasil sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Sehingga apapun juga yang kita jalani yang seolah-olah tampaknya kok tidak bisa diraih dengan cepat, tidak dapat kita tempuh dengan mudah, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa. Sebaliknya mari kita yakini bahwa di sana Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan siap untuk menopang kita, membawa kita kepada tujuan terbaik yang Dia tetapkan sesuai dengan rencana dan kehendaknya atas kita.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di hati kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang ketika kami menjalani kehidupan kami tidak mudah untuk menyerah, berputus asa. Sebaliknya, biarlah kami menjalani kehidupan kami yang kadang-kadang ibarat jalan yang berputar, jauh, dan sukar, sebagai bagian dari proses yang Tuhan tentukan atas kami untuk menempa kami menjadi pejuang-pejuang kehidupan yang tangguh. Dan sebagaimana firman Tuhan nyatakan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai kami, bahkan memimpin dan menuntun kami menjalani proses kehidupan itu, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Besertalah dengan kami senantiasa ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menjalani proses kehidupan yang Tuhan tentukan kepada kami, betapapun tampaknya melelahkan dan sukar. Biarlah kami tidak menyerah, kami terus berjuang bersama dengan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan naikkan satu pujian, doa kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk berlangsungnya ibadah pada hari ini. Kami ucap syukur bahwa firman-Mu itu menguatkan hati kami. Biar firman-Mu itu meneguhkan hati kami ya Tuhan. Nah saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Engkau berkati kami dan Engkau terus memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.